warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Irnati SPDI. Saya bertugas di Madrasah Aliyah Darul Ulum Mudik Tampang, Kecamatan Rao, Kabupaten Pasaman, Provinsi Sumatera Barat. Sekaligus saya sebagai mahasiswa PPG Angkatan kedua tahun 2023 di LPTK UIN Ar-Raniri, Banda Aceh. Saat ini saya akan mengikuti uji kinerja atau praktek lapangan di kelas 11 mata pelajaran Al-Quran Hadis dengan tema proses penciptaan manusia. Saya mengharapkan kritikan dan saran dari seluruh pihak demi kebaikan proses pembelajaran saya ke depannya. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi Bu. Subahul khair. Subahun nur. Fahalukum. Bihair alhamdulillah. Ya, sekarang semangat untuk belajar kan? Semangat Bu. Sebelum kita mulai pembelajaran, mari terlebih dahulu kita membaca doa. Kelas silahkan pimpin doanya. Untuk Allah. Baik, sekarang kita absen dulu ya. Ahmad Raihan, Ahmad Hafiz. Baik, sebelum kita mulai pembelajaran, kita ucapkan dulu alhamdulillah rabbil alamin karena kita masih bisa bertemu di ruangan kelas kita ya. Kita ini masih semangat untuk belajar? Masih Bu. Ya. Sekarang sebelum kita lanjut, silakan periksa tempat duduknya, meja kursinya. Kalau ada segala yang mengganggu, kita bereskan dulu. Sudah? Sudah Bu. Sekarang semuanya berdiri. Kalau kemarin kita sudah melakukan gerakan kreleleo, hari ini kita lakukan gerakan dengan 3 tepukan ya. Ketika disebut tepukan pagi, itu tepukannya 1 kali. Ketika tepukan siang, tepukannya 2 kali. Ketika disebut tepuk malam, tepukannya 3 kali. Bisa bulan? Bisa Bu. Tepuk pagi, tepuk siang, tepuk malam, tepuk siang malam sore. Sore. Iya, semangat kan? Semangat Bu. Ya, silakan duduk. Sekarang ibu bertanya terlebih dahulu, siapa yang bisa
bisa mengungkapkan apa kegunaan dari mempelajari Al-Quran hadis. Kenapa kita harus mempelajari Al-Quran hadis? Ya, Fitri Yolanda, silahkan. Karena Al-Quran hadis itu sumber dan segala sesuatu. Iya, siapa lagi? Iya, Doni, silahkan Doni. Karena Al-Quran hadis adalah dua pedoman yang ditinggalkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk keselamatan dunia dan akhirat. Iya, karena Al-Quran hadis adalah dua pedoman yang ditinggalkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kepada umat manusia. Maka Al-Quran dan hadis adalah sumber hukum Islam bagi umat Islam. Al-Quran sumber hukum Islam yang pertama, Al-Hadis adalah sumber hukum Islam yang kedua. Maka sudah sewajarnya lah bagi kita umat Islam untuk rajin membaca Al-Quran dan memahami isi dari kandungan Al-Quran dan juga hadis. Karena Al-Quran itu adalah obat dari segala obat. Obat dari segala penyakit, baik itu penyakit jiwa maupun penyakit hati. Penyakit hati salah satunya. Jadi Al-Quran itu kegunaannya salah satunya adalah obat penenang jiwa, obat penenang pikiran. Jadi kalau Ananda sedang kacau, sedang galau, pikiran tak keruan, maka bacalah Al-Quran. Seperti yang ada nyanyinya. Apa nyanyinya? Bila hati sedang gundah, pikiranku lagi kacau, ambillah air sembahyang, lalu kau baca Al-Quran. Kan begitu? Iya. Maka kepada Ananda semua, sering-sering baca Al-Quran. Dalam satu hari itu, hendaklah membaca Al-Quran kalau dapat 1 juz dalam sehari. Karena 1 ayat saja kita baca Al-Quran, berapa pahalanya? 10. Apalagi sudah 1 juz, berapa besar pahalanya itu? Karena Al-Quran akan datang kepada siapa yang mencintainya, siapa yang sering membacanya. Kapan? Pada hari yang tidak ada berguna anak, harta, dan lainnya, kecuali amal ibadah. Maka Al-Quran akan datang memberikan syafaat. Oke? Sekarang apa pelajaran kita minggu kemarin? Membaca dan mengartikan ayat-ayat tentang hakikat Penciptaan manusia. Terdapat dalam ayat apa saja? Yang pertama, Al-Mu'minun ayat 12 sampai 14. Kemudian surah An-Nahl ayat 78. yang ketiga surah Al-Baqarah ayat 30 sampai 32. yang keempat. Al-Sajdah ayat 66. Ya, itu semua tentang ayat-ayat tentang hakikat Penciptaan manusia. Sekarang kita masih mempelajari tentang ayat-ayat hakikat penciptaan manusia, tapi dengan pembahasan menganalisis isi kandungan dari masing-masing ayat hakikat penciptaan Manusia. Nah, sekarang siapa yang bisa menyebutkan bagaimana proses awal kejadian manusia? Ya, silahkan mendengar. Manusia diciptakan dari saripati tanah. Iya, awalnya manusia itu diciptakan dari tanah. Kemudian apa tujuan dari proses penciptaan manusia itu? Iya, Haida Fasila, silahkan. Untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, sekarang apa tujuan dari pelajaran kita hari ini?
tujuan dari pembelajaran kita hari ini yaitu yang pertama, kita mampu menganalisis Quran Surah Al-Mu'minun ayat 12 tentang fase penciptaan manusia. Yang kedua, mampu menganalisis Quran Surah An-Nahl tentang kesempurnaan penciptaan manusia disertai organ-organ. Kemudian yang ketiga, kita mampu menganalisis Quran Surah Al-Baqarah ayat 30 sampai 32 tentang manusia sebagai khalifah di bumi. Kemudian selanjutnya kita mampu menganalisis Quran Surah Az-Zariyat ayat 56 tentang tujuan dari penciptaan manusia. Kemudian mampu menganalisis hadis riwayat Muslim tentang penciptaan manusia dan hadis riwayat Bukhari tentang hakikat penciptaan manusia. Baik, penting bagi Ananda untuk mengetahui tujuan dari pembelajaran kita. Kenapa? Agar kita mampu memahami dan mengaplikasikannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Contoh pada Al-Quran Surah Al-Mu'minun ayat 12 sampai 14. Di sana dijelaskan, diceritakan bagaimana proses penciptaan manusia. Bagaimana awal kejadian manusia melalui proses yang sangat unik, mulai dari setetes air atau dari sari hati tanah. Kemudian dengan izin Allah berubah menjadi segumpal darah. Dengan izin Allah berubah menjadi segumpal daging. Kemudian tulang yang dibalut dengan daging sehingga menjadi makhluk yang berbentuk lain. Sehingga dengan memahami melihat hal yang demikian akan bertambah keimanan dalam diri kita. Kenapa? Karena maha kuasanya Allah yang menciptakan kita sebaik-baik dan Bentuk. di antara ciptaan Allah yang paling banyak, maka manusialah yang paling Sempurna. yang mana manusia diberi akal dan Pikiran. itu bedanya. Kemudian akan tumbuh rasa syukur kepada Allah atas segala nikmat yang diberikannya, yang memberikan kita organ tubuh yang lengkap. Nah, sehingga untuk mewujudkan rasa syukur tersebut kita akan mempergunakan segala pemberian Allah kepada yang disukai Allah dengan kata lain melaksanakan perintah Allah dan menjauhi Larangannya. kemudian akan tumbuh rasa cinta, hormat dan patuh kepada ibu bapak atau kepada kedua Orang tua. Kenapa? Karena orang tua sudah rela kita diam di dalam perutnya selama 9 hari, selama 9 bulan 10 hari. Jadi bisa dimengerti? Bisa, Bu. Ketika saya pembelajaran kita hari ini yaitu menganalisis masing-masing ayat tentang hakikat penciptaan Manusia. yang nantinya Ananda bisa mengumpulkan informasi, mengolahnya, kemudian mengumpulkan data, mendiskusikannya bersama
Ya. Nah, sekarang ketua kelompok silakan jemput LKPD-nya ke depan. Semuanya sudah mendapat LKPD. Silakan perhatikan LKPD-nya dulu. Di sana ada kolom tempat hasil analisis ya. Dan nanti Ananda menganalisis masing-masing ayat tentang aktivitas manusia di lembaran tersebut sampai kepada mengkaitkan, yaitu keterkaitan antara ayat satu dengan ayat yang lain tentang tindak pidana manusia. Maka lakukan studi. kita sudah berdiskusi, waktunya untuk menampilkan hasil dari masing-masing kelompok ya. Pada penampilan dan masing-masing kelompok silakan menunjukkan hasil diskusinya. Mulai dari kelompok
Hasil diskusi kami tentang menganalisis isi kandungan ayat-ayat tentang hakikat penciptaan manusia. Terdapat di dalam Quran surah Al-Mu'minun ayat 12 sampai 14. Ayat ini menjelaskan secara rinci proses evaluasi embrio manusia dalam rahim dari mani menjadi segumpal darah dan segumpal daging, tulang dan tulang, daging yang menutupi tulang hingga menjadi manusia yang sempurna. Dan di dalam Quran surah An-Nahl ayat 78, dalam ayat ini Allah mengingatkan kita tentang asal-usul manusia, bahwa kita datang ke dunia ini tanpa pengetahuan apapun. Lalu Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan rahmatnya memberi kita berbagai kemampuan seperti pendengaran, penglihatan, dan hati akal dengan tujuan supaya kita bersyukur atas nikmat yang diberikan dan menggunakannya untuk kebaikan serta kehidupan yang lebih baik dan bertanggung jawab. Dan di dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 30 sampai 32, ayat ini menjelaskan tentang malaikat lebih dahulu diciptakan daripada manusia. Allah menjadikan manusia khalifah di bumi. Manusia memiliki kelebihan dibandingkan makhluk lainnya termasuk malaikat. Dan di dalam Quran surah Az-Zariyat ayat 56, dalam ayat ini Allah menjelaskan tujuan dari penciptaan manusia, yaitu untuk mengabdi kepadanya. Ini mengajarkan kita bahwa salah satu hakikat kehidupan dalam Islam adalah ibadah dan pengabdian kepada Allah sebagai Tuhan Sang Pencipta. Dan analisis sisi hadis. Secara keseluruhan, hakikat penciptaan manusia dalam hadis Bukhari Muslim mengajarkan kita bahwa manusia diciptakan Allah dengan variasi yang berbeda-beda. Melalui proses yang menunjukkan kebesaran Allah, kita diingatkan untuk selalu bersyukur dan menghargai perbedaan di antara kita. Cukup disinilah yang dapat saya sampaikan tentang paparan hasil diskusi kami. Saya sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hapus lagi. Masing-masing kelompok alhamdulillah sudah menampilkan hasil diskusinya. Sekarang kita tambahkan ya. Sekarang coba perhatikan ke depan sebagai tambahan dari ibu ya. Dari materi kita, isi kandungan dari Al-Quran surah Al-Mu'minun ayat 12 sampai 14. Yang pertama, manusia diciptakan dari saripati tanah. Kemudian Allah adalah sebaik-baik Pencipta. Seluruh penciptaannya tersebut membuktikan bahwa Allah secara detail mempersiapkan segala hal yang berkaitan dengan kehidupan makhluk termasuk
termasuk makhluk manusia. Kemudian yang ketiga, proses kejadian manusia terbukti melalui Al-Quran dan ilmu pengetahuan, sehingga hal tersebut harus memperkuat keimanan dan ketakwaan kepada Allah. Yang pertama apa? Dan yang kedua, Allah membekali manusia 3 hal, yaitu pendengaran, yang ketiga, pendengaran manusia diciptakan lebih dahulu dibandingkan indera lainnya. Ya. Oke. Sampai 30 dulu. Yang pertama, malaikat lebih dahulu diciptakan Allah daripada manusia. Kedua, Allah menjadikan manusia sebagai khalifah di muka bumi. Yang ketiga, manusia memiliki kelebihan dibanding makhluk lainnya. Kemudian isi kandungan dari Quran surah Az-Zariyat ayat 56. Tugas utama manusia diciptakan Allah tidak lain hanyalah untuk beribadah kepada Allah. Kemudian manusia wajib beribadah kepada Allah selamanya. Kemudian yang ketiga, ada makhluk lain yang beribadah kepada Allah, yaitu makhluk jin. Sampai di sini ada pertanyaan? Tidak? Baik, kalau tidak ada pertanyaan, siapa yang bisa memberikan kesimpulan pelajaran ini? Ya, silakan kepada Dita. Manusia diciptakan oleh Allah dari tanah dan mengalami proses dalam beberapa fase. Dan Allah adalah sebaik-baik pencipta. Proses kejadian manusia terbukti melalui Al-Quran dan hadis. Ya, siapa lagi yang bisa memberikan kesimpulan? Iya, Genta, silakan. Manusia lahir ke dunia tidak memiliki apa-apa. Allah membekali manusia dengan 3 hal, yaitu pendengaran, penglihatan, dan akal. Ya, siapa lagi? Iya. Allah menjadikan manusia sebagai khalifah di bumi karena manusia memiliki kelebihan dibandingkan makhluk lainnya. Dan tugas utama manusia diciptakan Allah tidak lain hanyalah untuk beribadah kepada Allah. Nah, itu kesimpulannya ya. Kemudian, bagaimana pembelajaran hari ini? Ada pertanyaan? Bagaimana pelajaran hari ini? Cukup menyenangkan? Apakah materi tentang menganalisis isi kandungan ayat-ayat Al-Quran tentang hakikat penciptaan manusia sudah bisa dipahami? Sudah, Bu. Alhamdulillah. Kalau begitu, berhubung waktu kita sudah hampir habis, maka untuk tugas evaluasi itu silakan Ananda kerjakan saja di rumah. Minggu besok tolong dibawa ke sekolah ya. Kepada masing-masing ketua silakan jemput lembar evaluasinya ke depan. Sudah mendapat semuanya? Kalau sudah dapat, jangan lupa minggu besok bawa ke sekolah. Kemudian adapun pembelajaran kita untuk minggu depan yaitu menghafalkan atau mendemonstrasikan ayat-ayat tentang hakikat penciptaan manusia. Oke, demikian pertemuan kita hari ini. Kita sudahi dengan mengucapkan hamdalah. Demikian saja dari Ibu. Banyak maaf. Bila itu hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.